Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, sebelum saya membawakan materi tentang OSIS dan peranannya, alangkah baiknya kalau saya perkenalkan diri. Nama saya Asbi Abdul SPD, adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 WPI dan mengajar pada mata pelajaran bahasa Inggris. Selain mengajar, saya juga diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai pembina OSIS di sekolah ini. Ya, karena itu hari ini saya berkesempatan berada di depan siswa baru sekalian. Berbicara OSIS tentu bukan sebuah kata yang baru di telinga siswa baru sekalian, karena saya tahu OSIS itu sudah ada sejak di SMP, kemudian SMA. Tapi dalam prakteknya SMP hampir tidak nampak peran dari pengurus OSIS. Beda halnya dengan SMA. Jadi SMA ini sangat aktif. Jadi sangat aktif. Pengurusnya aktif. Oke. Jadi sebelum kita terlalu jauh bicara soal tugas atau peranan OSIS, baiknya saya sampaikan pengertian OSIS. Pengertian OSIS ya. Jadi OSIS itu merupakan kependekan dari organisasi siswa intra sekolah. Jadi organisasi intra sekolah, organisasi dalam sekolah. Jadi organisasi ini tentu tidak berdiri secara ilegal atau berdiri sesuai kehendak sekolah, tapi ini merupakan manifestasi atau tertuang di dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Jadi OSIS ini dasarnya dari Permendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Di sekolah, OSIS ini berada di bawah urusan kesiswaan. Kemudian dibentuklah pembina-pembina yang berasal dari guru, sedangkan pengurus hariannya adalah siswa yang terpilih melalui pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi pemilihannya ya seperti pemilihan kepala desa atau pemilihan bupati, wakil bupati. Jadi ini intinya pembelajaran. Kita berikan proses pembelajaran demokrasi lewat organisasi OSIS ini. Jadi kita beri kesempatan untuk belajar demokrasi dalam OSIS. Dan banyak yang tertarik. Dan ternyata setelah berada dalam OSIS itu mereka berani, mampu, dan banyak program-program yang mereka tawarkan yang
cukup membantu sekolah. Gitu ya. Kemudian fungsi OSIS. Jadi OSIS ini merupakan sebuah wadah. Jadi fungsi OSIS itu merupakan sebuah wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa. Selain itu, OSIS juga berfungsi sebagai pendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. OSIS juga sebagai pencegah yang dimaksud adalah munculnya pengaruh negatif pada siswa. Jadi, dengan adanya OSIS, maka siswa bisa memiliki kegiatan yang positif yang bisa memaksimalkan kemampuan dan kreativitas mereka. Ya, gitu ya. Jadi, saya lanjut. Jadi OSIS merupakan organisasi intrasekolah yang artinya organisasi ini dibentuk di dalam sekolah. Beranggotakan siswa di sekolah, dibina oleh guru di sekolah, dan bekerja demi kebaikan sekolah. Ya. Kemudian tugas OSIS yaitu untuk mengendalikan aktivitas siswanya sehingga lebih terarah dan lebih positif. Selain itu, semua yang terlibat di dalam kepengurusan OSIS juga memiliki tugas masing-masing yang spesifik sesuai dengan jabatan yang diberikan. Jadi, tujuan OSIS dan tugas OSIS merupakan tanggung jawab pengurus OSIS. Ya, berikut. Selain itu, kita jauh lebih ke depan peranan OSIS. Jadi, peranan ini tentu kaitannya dengan program kerja yang sudah tersusun atau merupakan perwujudan daripada OSIS itu sendiri. Sebagai salah satu organisasi, OSIS tentu memiliki banyak peran penting di dalamnya. Karena itu, ia merupakan sebuah pemerintahan dalam suatu sekolah. Berikut ini ada beberapa peranan OSIS. Bisa disimak baik-baik ya. Yang pertama, sebagai salah satu dari jalur pembinaan kesiswaan, OSIS memiliki peranan penting di dalamnya seperti sebagai wadah, sebagai motivator atau penggerak, dan berperan sebagai pencegah. Yang kedua,